Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu dan anjing dan babi najis keduanya. Najisnya namanya najis mughallazah. Najis mughallazah, najis yang bersangatan besar, bersangatan berat. Ini agama mengatakan seperti itu. Berarti anjing itu sampai bekasnya aja baik-baik, najisnya najis mughallazah. Bulunya, kulitnya, liurnya, tulangnya, sumsumnya, seluruh batang tubuhnya dan bekasnya tetap najisnya najis mughallazah. Lalu sekarang ini kadang-kadang adalah Bapak Ibu pemuka agama, binanya itu ada memelihara anjing di rumah. Pemuka agama menyentuh-nyentuh anjing, pemuka agama ini ditanyai orang, nah ini ada ditanyai orang, kenapa makapin memelihara anjing? Itu kan ciptaan Allah Ta'ala juga. Nah iya, orang ini kadang mengerti fikih, orang ini nggak mengerti syariat, orang ini nggak mengerti aturan dalam hukum Islam. Memang semuanya ciptaan Allah. Allah pun mengatur hukum-hukum yang diciptakannya. Catat baik-baik di situ atau diingat. Allah mengatur hukum dari hukum yang diciptakannya. Ada hukum wajib, ada hukum haram, ada hukum sunat, ada hukum makruh, ada hukum boleh. Kenapa maka tidak diikut sertakan hukum? Bujur ciptaan Allah. Kita tidak menafikan, kita tidak menentang, tapi jangan sampai di situ ngomong. Apabila sampai di situ ngomong semuanya ciptaan Allah, tapi kan hukum itu dari Allah Ta'ala. Surga diciptakan Allah, disuruh Allah jalan-jalan menuju surga. Neraka ciptaan Allah, disuruh Allah meninggalkan jalan-jalan menuju neraka. Itulah maha sempurna Allah. Ada suruhan Allah yang disuruh dikerjakan, ada suruhan Allah yang Allah suruh meninggalkan. Apabila ada pahaman-pahaman semuanya ciptaan Allah, masa kita membeda-bedakan? Tinggalkan orang-orang yang berpaham seperti itu. Maka di zaman kita ini baik-baik banyak sudah. Nama rusak-rusak agama ini banyak. Yang memelihara agama ini sedikit. Sudah banyak. Yang kita tahu kadang-kadang pesan. Nah ini yang banyak nih. Rata-rata. Nah ini yang hati-hati. Rata-rata penceramah yang kadang punya referensi, yang kadang punya guru, yang kadang jelas gurunya siapa, yang kadang jelas sekolahnya di mana. Belum ngomong ini apa adanya, ada menyindir siapa-siapa, siapa yang tenang rasakan. Itu banyak banget. Kita menemui orang seperti itu, ketemu nambah alasan kenapa maafin di rumah memelihara anjing. Kalau berpilih-pilihan, baik memelihara kucing, kucing Anggora, kucing Persia, anjing dengan kucing beda hukum.
kucing kada najis disentuh kada apa-apa, paling-paling kena bulunya. Kalau anjing bekasnya aja sudah najis muka Allah, apalagi bulunya, apalagi liurnya. Nah ini banyak nang hadir kawalah yang memelihara agama ini baik-baik. Pertanyaan ulun nih nang hadir nih, jangan guru aja, tuan guru aja nang disuruh memelihara agama, pian tanggung jawab juga. Karena kita nanti ketika di alam barzah akan ditanyai wa dinuka, apa agamamu. Kita harus menjawab wal Islam dini, Islam agama ulun. Bujur kan ya? Kalau ikut merusak itu dia Pak Ibu, mau tuh kita sadar. Nih anjing najis keduanya, tapi ngarannya najis Allah. Dan barang yang teranak itu ia lahir daripada keduanya, dari anjing dan babi tadi. Apakah anjing Pak Aib dikawinakan dengan kambing? Silang genetikanya, orang kepintaran mengerti cara mencampur ini binatang yang bernama anjing, ini binatang yang bernama kambing, lalu genetiknya dijadikan menyatu, lalu berkembang biak antara anjing lawan kambing tadi, sakanya lahirlah anaknya mirip kambing, padahal mamanya dari anjing atau jantannya dari anjing. Lahir bermunculan dari kambing sama anjing tadi dikawinakan, kawin silang, lahirlah mirip 100% dengan kambing. Maka kambing tadi yang mirip 100% padahal betinanya anjing atau betinanya kambing, jantannya kambing atau jantannya anjing, maka tetap hukum anjing selamanya. Tuh dalam kitab, apalagi luar negeri sudah kawin silang, alabio halal, itik Japun dikawinakan mau itik biasa, jadi itik sarate halal. Makanya kita di akhir zaman nih Bapak Ibu memelihara agama ini kita berkekuatan aja lagi. Orang pernah diundang perkawinan, tapi ya orang kenal lah, orang dikenal dekat di hotel situ. Sekali makan berdirian semuanya, talam anu tuh, ada nasi, ada air, ada berdiri makanan, ada yang bermija-mija, berdiri makan. Gaya barat, bedengsa-dengsaan, bibiniannya pian, tali bajunya sini halus, nanti benang usia paket ini putus, melorot ini, hilangan hafalan udin, menyelamatkan diri aja sudah dapat nasi, di mana ada duduk di ujung-ujung. Biar orang berdirian makan tuh orang hendak duduk di samping di situ tawakan orang, baik keluar di mana makan, bawa ke dalam mobil, selesai makanan. Apa kita kalah lawan orang-orang yang menghancur sunnah Nabi ini? Masa kita kalah lawan orang yang menghancur sunnah Nabi? Disitulah kita ada harapan hendak berkumpul ketemu Rasulullah. Mau bertemu orang keduanya ini kira-kira kita bukan menghina mereka, terserah mereka. Boleh mencari Rasulullah di akhirat dan mencari keduanya ini.
Jauh kita baik, makanan berdirian, minum berdiri juga. Mundur kita, sunnah Nabi berduduk makan itu, sunnah Nabi berduduk minum itu. Tangan kanan lagi makan, tangan kiri jangan, tangan kiri, nah kayak ini tangan kiri, nah tangan kanan. Banyak Pak Ibu sekarang ini. Apa lagi? Atau daripada salah satu daripada keduanya dengan binatang yang suci. Nah ya kalau berartilah dan anjing dan babi najis keduanya, dan barang yang teranak daripada keduanya, beranak anjing, beranak babi. Nah itu toh. Atau disilang, apa disilang? Bisakah anjing kawin lawan babi? Bisakah babi kawin lawan anjing? Mungkin bisa terjadi. Sekali anaknya kada mirip anjing, kada mirip kambing. Sekali anaknya kada mirip anjing, kada mirip babi. Ada Bapak Ibu, mungkin manusia aja lah contoh. Anak pertama mirip umahnya, anak kedua mirip abahnya, anak ketiga kada mirip-mirip. Jangan ditanyain umahnya mirip siapa lagi ini? Mirip Guru Udin dia. Itu juga orang kampung Manyiman. Nah itu tuh bisa terjadi, anak itu kadang mirip mamanya, kadang mirip abahnya. Pokoknya Allah membentuk, selesai. Ya bisa juga mirip mamanya, sekalinya nampakkan kelakuan tuh mamanya anakmu kelakuan sama dengan kelakuanmu. Jangan bini pulang tuh abahnya anakmu kelakuan mirip kayak ikam. Nah ketiga, nah mirip siapa nih kelakuannya belain? Nah bisa aja baik juga babi dikawinkan oleh anjing, ada mirip anjing, ada mirip babi, mirip binatang lain, tetap hukumnya hukum anjing, tetap hukumnya hukum babi. Ini pernah terjadi Pak Ege, ada orang menyampaikan ini kejadiannya di Hulu Sungai. Kejadian dia bicara apa? Kejadiannya di Hulu Sungai. Lalu masyarakat itu bertanya, Guru Den, kalau anjing dikawin silang dengan kambing, anaknya mirip kambing, hukum anaknya mirip kambing dari apa? Hukum anjing. Kada hukum kambing lah guru, tetap hukum anjing. Guru si anu guru berceramah karena mirip kambing, berarti dominannya banyak kambing, maka berhukum hukum kambing. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tawakah ikam menemui guru itu? Jangan, nang lain saja. Ulun ini orangnya timbul di dalam Hulu Sungai. Ulun sudah diam di Martapura. Guru lain aja. Datang ke rumah guru itu berpanggilan bawa kitab. Yang ulun itu aja sudah. Apabila dia tetap menyampaikan menurut pendapatnya dalam kitab berbeda dengan pendapatnya, apa jawaban ulun? Coret menjadi apa tuh pengisi pengajian di masjid itu. Coret selesai. Kenapa takutan? Nyesatkan umat. Berarti panitia yang mencoret tadi berpahala yang panitia ay. Disambati orang ulun
muridnya guru menyambeti ulun bahwa ulun ini dipadahkannya pilih kasih sudah guru si anu ditetapkan tetap, sedangkan guru si anu dicoret. Ada bapak pandiran manusia itu kan sampai ke akhirat dua. Jangan tapi didangari pandiran manusia nang ada baik, kita nang masuk ke talingan ini nang baik-baik aja baik gue. Selama kita benar masa dulu pandiran manusia Rasulullah jadi pandir orang, apalagi nak kayak kita ini. Nah jelas sudah garis bawah itu Pak Ibu terjadi. Apalagi dan tiada dimaafkan. Berarti najisnya bukan najis yang dimaafkan. Daripada segala ain itu benda najis. Ada bendanya. Najis apa aja nih? Tahi cacatnya ada. Ada kau dimaafi. Tahi cacatnya ada. Kayak apa? Ada kau dimaafi. Bakas tahi cacatnya dimaafin. Ya bisa Bapak Ibu. Tik, nah tahi cacat waktu sembahyang ada ketek, nah dimaafin. Sakanya lingkit ke baju kawan, nah ya. Tabawa sembahyang si kawan tadi, misalnya apa? Salam kita pada kawan. Hai kawanku, tuh ada tahi cacat di bajumu. Iya kan? Besok pulang sembahyangnya. Padahal guru pada ulun nang mematik pada usaha. Ada yang sengaja waktu mengatek nih supaya lengket ke baju kawan ada kan? Ada kalau nah ada usaha. Kalau jadi masalah kayak hidup nih kalau bisa kada usah cari masalah kita ini kada ada sengaja Bang, ayo Pak, ada apa-apa padahal dalam hati aku nama mati adalah sengaja aku mati supaya karena lengket ke baju kawan kan kada usah asal berdosa guru istighfar. Imbahnya kawan sembahyang kita makanannya ke warung. Aku mal traktor. Minta barang baik anak berbaik oninya. Bisa aja Pak Ibu enak itu. Kita ada salah lawan kawan nih. Caranya kayak apa? Anak jujur baik kalau ada masalah ambil dalil innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan. Nah di situ aja sudah. Kebaikan itu menghapus kesalahan. Itu dari. Nah kemudian najis yang tidak apa dimaafkan. Ain itu benda. Melainkan sedikit daripada darah. Nah, sedikit daripada darah. Kita misalnya sembahyang Bapak Ibu, terkilir ada bekas terkilir lah. Lalu ada darah, itu hukum terkilir tadi ada darah, tapi darahnya kada titikan, kada menetes, itu dimaafkan. Darah nyamuk, tai injak, taduduki kena pakaian kita waktu sembahyang, maka darah nyamuk tadi dimaafkan karena sedikit, dan nyamuk kada berdarah itu dari darah orang. Lalu selesai sembahyang basuh darah tadi, kawal lagi campur lagi ke anak sembahyang nama dia. Nah itu kada pergi ulang sembahyang itu karena darah itu dianggap sedikit. Ukuran darah itu banyak atau sedikit, titikan darah tadi. Nah itu banyak. Kalau darah itu ada
misalnya bekas kering sudah, lalu kita lepas panjangannya itu, namanya tulang nang sudah kering atau bekas luka. Nah lalu tak lepas puripingnya kayak orang tuh, lalu kayak ada darah, dimaafin karena hukum darah itu sedikit. Darah bisolnya pacah seorang dimaafin. Darah bisol waktu sembahyang, bisol pacah waktu sembahyang, tuh dia pacah. Tapi pacah seorang anak, pecah sendirinya dimaafin. Padahal banyak darahnya itu, tapi kada disengaja. Apalagi darah nyamuk. Itu maksudnya. Tapi kalau dipecah, bisa tadi waktu sembahyang ada kawan dimaafin, total sembahyangnya karena sengaja. Nah, nyamannya kayak pengajian. Nah, kita dibina putra di fikih dikuati dahulu. Karena hanya tauhid, ada khusus kitabnya. Anak kenapa? Kitab tauhidnya. Jangan samaunya apa di kitab-kitab lain, di pengajian lain ada Aqidatul Najih, ada Sirajul Murtadiin, ada Tuhfatul Ikhwan. Nah, itu ada lagi nama kitab Zadul Muttaqin. Itu kitab-kitab tauhid semua banyak, tapi berapa tahun dulu lagi bisa memikirkan jalani aja hidup ini. Dan nanah najis juga. Kalau sedikit nanahnya dimaafin. Dan nanah najis, tapi kalau sedikit nanahnya dimaafin. Dan danur itu nanah bercampur darah. Danur namanya najis kalau banyak, kada najis kalau sedikit. Dan darah baragis, apa darah baragis? Darah kuku itu berdarahan, berdarah lain, tapi sedikit. Nah, kada najis. Tapi kalau di waktu sembahyang mau cekuk untuk Allah aja, behari bang tua, tok jauh, tok berbunyi di asrama untuk, ialah guru ini. Asrama itu macam-macam. Kalau ibu dalam satu kamar saya ini diisi kurang 10. Asrama di sini berlima, di sini berlima, kita mahal lemari. Coba anak pian sekolah pesantren tahu tuh pian kayak apa perjuangan orang sekolah di pesantren. Orang sekolah pesantren tuh nah bapak ibu di lemari misalnya, di lemari. Nah itu sini pulang lemari, sini pintu lemari, di sini pintu lemari. Nah guring di sini berlima, di sini berlima. Seikong lima kantun, manten tuh kantun. Seikong aja salismaan klo samanya. Seikong aja getalan, serama bak kunci lemari itu. Aina apabila subuh, ya Arhamar Rahimin, irhamna Allah, manggil ya Pak Ibu. Nah, juga lihat uyuhnya orang sekolah agama itu. Belinya garing suruh guru kuling doang.
Belinya maaf lah Bapak Ibu, kalau kena kacacar, sama yang kacacar. Nah, orang sekolah di pondok, cepat diurut keluarga dulu, ada yang kena kacacar, cepat diurut. Dulu ke dokter, suntik. Alhamdulillah. Aina dulu, bukan sembuh, hanya atas pesantren. No, berhilangan, baik-baik. Mungkin yang jadi maling itu darurat punya. Itu aja sudah. Nah, apa kehilangan? Beres. Kada apa-apa. Kehilangan. Kada mencurigai kawan seasrama. Pokoknya kayak itu kan sudah. Orang sekolah di pesantren. Apabila kita berbawaan wadai mawadai ke makanan kan, jangan untuk anak kita aja. Membawa wadai dibanyaki supaya bubuhannya nina awalnya mengambil silakan untuk kita ambil memakani orang menuntut ilmu usul ya belum ada kalau dia tinggi perjalanannya itu nang kita makan tuh nah Pak Ibu kita tuh memakani orang penuntut ilmu itu jalan menuju surga namanya karena nang masuk ke awaknya tuh jadi ibadah untuk inya jadi ibadah untuk orang nang memakani menuntut ilmu tuh guru sukri itu jadi alimnya luar biasa Abah Sidin memakani tuan guru bukan tuan guru kita makani ada Abah guru sukri membawa B5B6 tuan guru karena bin setiap Jumat kau mau doa salam guru datanglah tuan guru tuh B5B6 kan semuanya Pak pilihan dia nah daripada ICD biar kau mau guru lah biar kau mau guru lah biar kau mau guru lah biar aja datang tuan guru makanan tiba sampai Jumat doa akan ulun baik di mana kan di antara anak ulun di nang mudahan pakai bulan biar nih asal aja nang anak sangkalinya guru syukur baik hubungan non ulama nah ini tuan guru dimusuhi kayak pak anak jadi tuan guru Abu Jahal akhirnya nah apalagi nah kayak apa nih dan tahilalat hati-hati salah memaham lain tahilalat mulut ini lain lalat itu ada ukurannya itu kalau dilihat dengan mikroskop lah ini orang baca kitab hati-hati salah dan tahilalat berarti guru ini najis nah dimaafin bang apa tahilalat di orang lain tahilalat lalat itu ada ukurannya itu najisnya sedikit itu dimaafkan makanya tadi dan tiada dimaafkan daripada segala ain najis melainkan sedikit daripada darahnya sedikit nanah sedikit dan nur darah bercampur nanah sedikit darah baragis darah hukum sedikit nah itu tuh Bapak Ibu dan tahilalat lalatnya getahe itu jangan dipahami dan tahilalat nah ayo nambah tahilalat di awal operasi semuanya ini membaca kitab pada dulu kamu sedikit ya nah dan bangkai yang tiada baginya darah yang mengalir apabila gugur pada sesuatu yang cair coba Bapak Ibu ini apa nah dan bangkai yang tiada baginya darah yang mengalir apabila gugur pada sesuatu yang cair cacat berdarah lah gugur keadunan detik najis lah
ada, buang cacatnya, teruskan aduk rotinya. Ini dalilnya lah. Tapi jangan ketahuan orang nama nukar. Ada fakta, cacat tuh kada benajis, kada berdarah. Ada darahnya yang mengalir. Bapak Ibu, ini dalilnya. Waktu bin mengguling iwak pakai gue, dia gulung cacap kerinjing, buang cacapnya, makan iwaknya. Kalau ulun melihat itu, rasa apa juga. Nah, itu perasaan kita ada jadi hukum. Pahamlah nah dihadir nih. Mon ulun melihat rasa jijik bang ulun nih, tapi kada jadi hukum perasaan ulun ini. Kalau maharu pentola ambil buahnya, tuh jer bumbu cacak dalam buang. Karena ketahuan orang diharap saja mampu, nah aja cacat di seikungan bahaya cacat. Tapi kadang najis. Nah orang keilmu ini baik-baik melihat tentang itu, jangan daur, kesian orang berdagang, jangan dihina, jangan digoblok-goblokkan. Kalau baik melihat tentang itu, kalau tikus menggurung, wah kenalnya. Ada debang tikus, aduh nama itu najis sudah. Maulun kan, apa nyambet tadi rasa lain lah. Ayo ada apa asal yang dibayangkan. Nah iya nih, kenapa lagi tak? Nah minum Pak Ibu minum misalnya. Nah ukur cacat, kayak apa? Buang cacatnya, teruskan minum. Nah, najis kah? Bangkai, tapi dimaafi. Tapi menurut melihat belum buang bang cacatnya, kalau suruh awanan minum gitu. Curang ulun ini, air ulun melihat benernya, tapi dimaafi. Kalau ulun buang berarti kayak apa guru? Suruh awanan minum. Bang ulun pang di Darussalam baik-baik. Meja ulun ini berdekat dengan meja paguluan. Pokoknya ulun rancak lambat baik sehari dua turunan ke orang di Darussalam sekolah. Hanya ulun tak muka duduk, nang di tengah sudah penuh, belakang sudah penuh. Kenapa aku di belakang? Aku belakang, aku di tengah aja. Ada ya, siapa yang lambat datang turun sekolah nih, tak muka. Mungkin pertama di muka ini kada tak awam antuk dulu, nang kedua menjaga kita, nang ketiga bisa maju ke dulu. Tapi hikmahnya apa? Bagi pakuluan lawan wadi pakuluan dapat duduk. Tapi dekat lawan guru ini paling luar biasa. Jangan kita lawan pakuluan ini ibadat. Memandang guru kita tuh ibadat. Ada Bapak Ibu ijazah memandang orang soleh. Idza ra'a syaikhaka, apabila seseorang maksudnya melihat gurunya, idza ra'a syaikhaku la annaka baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rasakan engkau seakan-akan berhadapan dengan pewaris Rasulullah. Apa ya? Hanya duduk
minum untung sedikit, minum bismillah. Hendak, nah, bakas guru sudah tuh. Ada guru pina betukan aja ajar, mungkin musim betukan, tapi di hati jangan bisa TBC guru sama mengajar betukan ya baik gue. Oh, ajar betukan. Ingin mana nang ini kan? Ada ampe-ampenya minum sih. Pakai tuntung sudah pas selesai, pas sesuai jamnya berdoa. Keluar sidin berganti perguruan yang lain pulang mata pelajarannya. Nah, anak minum berebut ibaratnya. Ulun gaya kayak ininya dikira ulun mau minum, nah minum situ. Yang penting jangan buruk sangka, tapi gak mau minum. Nah, jadi ada cacat gugur, buang cacatnya terus. Sama lalat baik gue, no, ada masuk tenggelamkan, buang. Mau 10 mengguruk, adanya. Suruh nang lain dia mau minum. Tapi kan ada najis. Nah itu pun itu ada najis. Kalau dibuang mobil berberiakan, kita cicik meminum misalnya, berikan. Kan berdosa lagi, berdosa kalau pakai, berdosa kalau bukan najis. Kalau ada mobil, maksudnya kalau mobil dibuang baik beriakan. Kan sampai ke itu Bapak Ibu agama ini. Nah ini yang penting lah. Atau Pak Ibu itu yang apa tuh anak makanan, ibu-ibu nih bapak-bapak makanan, dicacapan mau asam garam, bawang, cabai, anak makan, makan orang kampung. Anak mencacap, top dia cacap bubur dari atas, apa capatin buang. Nah, dia makannya ada yang melihatnya, makan situ ada cacapan, belum ada cacapan lain dia. Sampai ke itu Bapak Ibu. Tapi jangan sampai kita mengumumkan najis, kita menentang aturan Allah. Nah itu tuh sagu daerah Sungai Tampu orang menginjak besimpangnya berpaluan berkeringatan lilihan ya najis gak ada keringat najis gak ada jarum pantas saya vitaminnya banyak ini waktu melihat tuh ada tamakan sudah sekali sagu tuh jadi wadai 3 habis nyaman wadainya jangan dibayangkan lagi pokoknya ada najis. Nah itu tuh kadang-kadang perasaan kita nih menantang hukum. Jakanya agama Islam nih agama perasaan, kada seindah ini ajaran Islam. Tapi agama Islam ini agama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah kita teruskan lagi. Atau pada air yang sedikit. Nah, iya tadi apa tahi cacak aja. Cacat gugur di air yang sedikit, kenapa? Cacat gugur waktu kita mengguring ikan sedikit, kenapa itu? Buang cacatnya. Dan tinggal lagi daripada perkara-perkara yang dimaafkan dia tersebut di dalam kitab yang panjang-panjang, lebar-lebar, berjilid-jilid. Itu banyak tuh najis-najis yang dimaafkan, banyak Pak Ibu.
Nah kita bahas ini ain najis. Ain itu seperti kotoran kita setelah kita buang air kecil. Ada penyunya, nah itu najis. Itu ain ngarannya. Kita BAB, ada kotorannya, najis namanya. Melainkan sedikit. Contohnya apa tadi? Darah yang sedikit. Kada najis, dimaafin. Najis juga, tapi dimaafin. Darah kotor, najis juga darah itu, tapi sedikit, dimaafin. Cacat tadi mati, bangkai, tapi dimaafin karena kadang mengalir. Nah, darahnya kadang mengalir. Nah itulah baik caranya. Dan kaifiat cara membasuh najis. Nah, di dalam Islam. Ini kalau kali dipelajari berbahaya ini. Dan kaifiat cara membasuh najis. Jika ada ia aini, najisnya aini itu ada bendanya. Lain haji aini, lain. Jangan disambat sidin. Haji aini, najis benar ini jadi benda, jangan. Aini itu bisa maknanya mataku, qurratul ain, bidadari, yang punya galak mata. Hati-hatilah apabila bernajis, ngarannya ada aini, najisnya bendanya ada. Nah itu jangan melihat Pak Haji aini di Padang Sidin najis sekoman tampan sidin. Kemana kalimat itu hendaknya lain lagi masalahnya. Menghilangkan ainnya, hilangkan bendanya dulu, yakni jirimnya, iya bendanya. Dan menghilangkan segala sifatnya, yaitu rasanya. Nah, kita BAB Bapak Ibu. Kita hilangkan bendanya, ya digosok. Digosok tuh. Jangan pakai sabun dahulu lah, jangan dulu. Supaya tangan kita ini dengan dubur kita, waktu kita menggosok tadi ada rasa. Rasa masih ada bendanya. Nah, sampai habis Bapak Ibu bendanya. Nah, pakai banyu kada, mau pakai tisu kada Allah. Tisu itu ya apa? Ada Allah. Itu diulang tuh sembahyangnya kayaknya. Nah lalu kita berbasuh tadi Pak gue sambil kita membuangi kotoran di daerah dubur kita, kemudian kita itu merasakan sudah kasat kada. Nah itu sifat. Apabila sudah rasa kasat berarti bersih daripada benda. Dan warnanya berarti warnanya ini dirasakan kan, dilihat kan? Nah, dilihati, nah kan bisa kalau dilihati, kalau kuning kan masih kadang bisa. Dan baunya dicium pulang lah, malah sampai nang kayak ini hukum. Berarti masih ada rasa licin, masih ada najisnya. Habis gue sudah sampai air gue belum jam anu kasat apa gurih pian lecet tak jauh. Maka jika tinggal rasanya, nah panjang lebar pembahasannya, airnya sudah hilang, rasanya masih ada rasa licin. Insya Allah minggu depan kita sambung kembali, ngajarnya sudah pas. Mudah kita sehat, panjang umur, kabul hajat, amin ya rabbal alamin. Pembahasan inilah baik, nah membuat sembahyang kita, ibadah kita sah. Mau ada tapi mau ngaji, nang kakak ini kali dikaji berbahaya, ibadah kita kayaknya bisa ada sok. Mudahan kita sehat, panjang umur, minggu kayaknya kita sambung lagi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa,
sihhatan fi taqwa wa tulang umurin fi husni amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna